Pemirsa, semua bermula pada Senin 3 Maret 2025, hari ketiga Ramadan, yaitu mengubah jalan hidup dan pola hidup pegawai otorita IKN. Karena mereka resmi berkantor di Ibu Kota Baru Nusantara, sebuah langkah yang katanya strategis, meskipun bagi sebagian orang ini lebih terasa seperti drama survival karena pindah kerja kali ini bukan cuma ganti gedung, tapi juga ganti peradaban. Setelah sekian lama berkantor di Balikpapan, para pegawai akhirnya harus hijrah ke tempat yang konon akan jadi pusat pemerintahan baru. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal era baru atau hanya upacara simbolis sebelum proyek ini masuk ke daftar panjang mega proyek mangkrak Indonesia? Ada sekitar 500 pegawai otorita IKN mulai bekerja di gedung baru yang katanya canggih dan futuristik, bentuknya mirip kuncup bunga. Entah itu simbol harapan atau hanya pengingat kalau bangunan ini memang belum benar-benar mekar. Di saat seluruh pegawai otorita IKN berusaha beradaptasi dengan kehidupan baru, para pegawai instansi lain masih bertahap buat pindah. Pegawai OJK misalnya yang sampai sekarang masih berencana berkantor di IKN per Juni 2024 dan itu pun belum keseluruhan. Mungkin mereka masih nunggu gedungnya jadi dulu. Jangan susun tapi ya. Yang terjadi sampai sekarang, akses ke gedung-gedung megah di IKN masih susah karena masih tanah. Mungkin memang begitu konsepnya, menyatu dengan alam. Untuk transportasi ada bus listrik yang katanya ramah lingkungan. Bagus, tapi apakah busnya cukup buat semua pegawai? Atau nanti yang telat harus nebeng truk proyek? Untuk hunian katanya sudah disiapkan dengan baik, tapi hunian siap versi pemerintah itu biasanya bisa berarti atap sudah ada, tapi air belum jalan. Pelan-pelan bertahap. Yang penting optimis kan? Semoga pegawai yang sudah pindah ke sana siap hidup ala ekspedisi survival. Tapi soal pembangunan, kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh ragu. Kita harus percaya bahwa Indonesia adalah juara dunia infrastruktur dalam kategori bangun dulu, pikir belakangan. Kita flashback aja contohnya, monorail Jakarta. Tidak pernah selesai, Hambalang tinggal kenangan. Sampai proyek kereta cepat yang lebih mahal dari perkiraan awal. Semuanya jadi pengingat bahwa ambisi seringkali tidak berbanding lurus dengan eksekusi. Jadi apakah IKN akan benar-benar jadi ibu kota masa depan? Atau justru menambah antrian proyek ambisius yang mangkrak? Karena kalau berkaca dari pengalaman, pola ini terus berulang dan jadi kekhawatiran tersendiri ya. Awalnya semangat, di tengah-tengah ribut anggaran, akhirnya ditinggal gitu aja. Kayak di ghosting gebetan begitu ya. Apalagi di ghostingnya cuma gara-gara ribut soal makan di mana. Kamu makan di mana sayang? Terserah kamu aja sayang. Terserah kamu aja sayang. Gitu aja terus sampai Messi dinaturalisasi. Semoga IKN bukanlah hanya janji manis pembangunan yang lebih mengawang-awang dari brosur marketing properti. Tapi kalau saja proyek ini gagal, apa ya rencana cadangannya? Apakah Nusantara akan berubah jadi kota wisata hantu yang menawarkan tur keliling gedung-gedung kosong ala Chernobyl? Selamat bertugas pegawai otorita IKN. Semoga kuat mental dan proyek IKN tidak berhenti di tengah jalan. Karena pegawai otorita IKN bisa jadi generasi pertama pegawai yang kena dampak WFJ, Work from Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, baru saja kita menyaksikan penampilan presenter Metro TV Valentinus Reza yang tampil monolog memperbincangkan IKN, Ibu Kota Nusantara. Apa yang disampaikan oleh Valentinus Reza ini tentu saja faktual karena dia adalah seorang penyiar Metro TV, televisi berita tertua di Indonesia. Dan juga kita kadang-kadang terhentak, kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang terkejut, kadang-kadang tertawa pada sepanjang penyampaiannya ini. Karena di samping kritikan juga ada di sana informasi mengkhawatirkan terhadap pembangunan IKN ini. Namun setidaknya penyampaian Valentinus Reza ini telah dapat mengingatkan kita tentang kondisi IKN sejak awal dimulai pekerjaan pembangunannya sampai pada kondisi saat ini. Memang harus kita akui
seperti dikemukakan Valentinus Reza, semoga nanti IKN tidak sampai mangkrak. Sebab apabila sampai mangkrak IKN ini, waduh, tentu saja ini akan sangat mengecewakan rakyat. Karena dana rakyatlah sekarang yang telah banyak mengucur ke IKN ini. Walaupun dulunya Presiden Jokowi pada awalnya mengatakan tidak akan mempergunakan dana APBN. IKN menurut Presiden Jokowi waktu itu akan mempergunakan dana investor, terutama dari investor asing untuk membiayai pembangunan IKN. Tetapi nyatanya telah menyedot sangat banyak dana APBN. Sampai saat ini, konon menurut informasi, belum satu pun investor asing yang mau menanamkan modalnya di IKN. Semoga penyampaian Valentinus Reza ini mengingatkan kita kembali kepada IKN dan mengingatkan kita pula kembali kepada apa yang dikemukakan oleh seorang pemimpin yang kadang setelah dia kemukakan di tengah jalan berubah tanpa minta maaf kepada rakyat. Seperti perubahan dari semula yang dikatakan Presiden Jokowi, dananya dari investor, terutama investor asing, ternyata dananya dari APBN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.